Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, Kepala Seksi Bimas Islam, perwakilan pengurus wilayah APRI Jawa Timur, dan seluruh undangan yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi pada hari ini Sabtu 30 Agustus tahun 2025. Kita bisa hadir di Hotel Royal Jember dalam acara proses pengukuhan pengurus cabang APRI Kabupaten Jember periode 2025-2029. Hadirin sekalian yang saya hormati, marilah acara ini kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Bapak Muhammad Basori SAG disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا
Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِظُكُم بِهِ Inna Allah kana sami'an basira. Inna Allah kana sami'an Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan SK Pengurus Cabang APRI Jember oleh Pengurus Wilayah APRI Jawa Timur. Kepadanya disilakan. Surat Keputusan Pengurus Wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 61/SK-8/2025 tentang pengesahan susunan pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Jember masa bakti tahun 2025 sampai 2029. Pengurus Wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur menimbang A. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2020 tentang pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional dan dengan selesainya masa bakti pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Jember, maka perlu dilakukan pergantian pengurus sebagaimana mekanisme organisasi dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga APRI. B. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah cabang Muscak APRI Kabupaten Jember yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei tahun 2025 bertempat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah ditetapkan formatur terpilih, kemudian telah melengkapi susunan pengurus Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Cabang Jember untuk masa bakti tahun 2025 sampai 2029. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B, perlu diterbitkan SK Pengurus Wilayah APRI Jawa Timur tentang pengesahan susunan pengurus cabang APRI Kabupaten Jember masa bakti 2025-2029. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mengesahkan pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Jember masa bakti tahun 2029 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, pengurus cabang APRI Kabupaten Jember akan menjalankan roda organisasi berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi Penghulu Republik Indonesia, kode etik serta kode perilaku profesi penghulu dan peraturan organisasi. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya tanggal 5 Rabiul Awal 1447 Hijriah, 29 Agustus 2025 Masehi. Pengurus Wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ketua Wilayah Wawan Ali Subudi SK SAGMH, Sekretaris Ahmad Iswoyo SHI MM.
Lampiran Surat Keputusan PWAPRI Jawa Timur nomor 61 SK PW Jatim 8/2025 tentang susunan pengurus cabang APRI Kabupaten Jember masa bakti 2025-2029. Susunan pengurus PC APRI Kabupaten Jember tahun masa bakti tahun 2005-2029. Pembina: 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. 2. Kepala Seksi Dimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. 3. Subhan SAG MSI. 4. Zainal Arifin SAG MSI. Pengurus harian: Ketua 1 Kusno SAG MPDI. Ketua 2 Khairul Anwar MHI. Sekretaris 1 Burhanuddin SPDI MHI. Sekretaris 2 Muhammad Misbahul Ulum SH. Bendahara 1 Khalil SPDI. Bendahara 2 Darokutni SAG MAG. Seksi-seksi: 1. Seksi Kajian Hukum dan Pendidikan, Koordinator Dr. Muhammad Izzuddin MHI. Anggota: 1. Mulyadi SHI MAG. 2. Mausur Rahim SH. 3. Muhammad Darwis SHI. B. Seksi Pendidikan, Karya Tulis Ilmiah dan Pengembangan SDM, Koordinator Ikmal Muntador SHI MSI. Anggota: 1. Armidi SHI. 2. Muhammad Abu Darda WD SHI. 3. Umaydil Arif SH. C. Seksi Hubungan Antar Lembaga Masyarakat dan Informasi Teknologi, Koordinator Muhammad Ibnu Hajar Maki SII MHI. Anggota: 1. Nurul Qayyubi SHI. 2. Nurul Qurafi SHI. 3. Amar Malik Ali Rosid SSI. Seksi Hukum dan Advokasi, Koordinator Muhammad Subhanzan SH. Anggota: 1. Abdul Ghafur SAG MSY. 2. Abdullah SSY. 3. Muhammad Hari Estos MH. Seksi Disiplin dan Pengendalian Gratifikasi, Koordinator Adnan Widodo SHG MHI. Anggota: 1. Abdul Ghafur Rahim Estos. Muhammad Safaat SHI. 3. Faisal Rahman Estos. Ditetapkan di Surabaya tanggal 5 Rabiul Awal 1447 Hijriah, 29 Agustus 2025 Masehi. Pengurus Wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ketua Wilayah Wawan Alif Budi SIG MH. Sekretaris Wilayah Ahmad Ismoyo SH MM. Demikian SK PWAPRI Jawa Timur tentang susunan pengurus PC APRI Kabupaten Jember masa bakti tahun 2025-2029. Hadirin sekalian yang saya hormati, prosesi pengukuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pengukuhan. Sebelumnya saya bertanya kepada Bapak semuanya, apakah saudara-saudara bersedia dikukuhkan menjadi pengurus APRI, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Jember masa bakti 2025-2029? Apakah saudara-saudara siap untuk menjaga komitmen dan menjalankan tugas organisasi profesi penghulu serta mematuhi kode etik sebagaimana yang menjadi ketentuan organisasi? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, pada hari ini Sabtu tanggal 30 Agustus 2025, saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dengan ini resmi mengukuhkan pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau APRI Jember untuk masa bakti tahun 2025-2029.
Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Saya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, Dr. Santoso SAG MPD. Terima kasih. Penyerahan bendera Pataka organisasi dari pengurus wilayah APRI Jawa Timur kepada pembina pengurus cabang APRI Jember, dan selanjutnya diserahkan kepada ketua cabang baru APRI Jember. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember didampingi Kapit Urais, pengurus wilayah APRI Jawa Timur, dan Bapak Kepala Seksi Bimas Islam dipersilakan untuk memberikan ucapan selamat kepada pengurus yang telah dikukuhkan. Dimohon kembali ke tempat. Kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dimohon untuk foto bersama. 1, 2, 3. Apa lagi? Horizon saja. Jempol. 1, 2, 3. Oke. Oke, Bro. Oke. Ya oke sini. Sambutan Ketua Lama PC APRI Jember kepada Bapak DRS Isnan HM MEI disilakan. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Urais Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, Bapak Munir SAG MAG. Yang kami hormati Bapak Ahmad Najib SAG MAI sebagai Kepala Tim Kepenguluan Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang kami banggakan Ketua Pengurus APRI Wilayah Provinsi Jawa Timur, Bapak Wawan Ali Suhudi SAG. Begitu juga Sekretaris Pengurus Wilayah APRI Provinsi Jawa Timur, yaitu Muhammad Imamuddin Nur Fajri. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, Bapak Dr. Santoso SAG MAG. Yang kami hormati pula Bapak Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, Bapak Dr. Ahmad Tolabi MHI.
yang kami hormati pula sebagai Ketua Pengurus tetangga sebelah, tak dulukan lebih dahulu, yaitu Kipari, Bapak Jajak. Untuk para yang kami banggakan juga, para pengurus yang telah dilantik, pengurus cabang APRI Kabupaten Jember, teman-teman penghulu yang ada di Kabupaten Jember, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabihil munir. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa al-Qail ittaqillaha haitsuma kunta wati sayyidatal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ila yaumil liqa'i amma ba'd. Hadirin sekalian yang kami hormati, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas kudrah dan iradahnya, yang atas izin dan perkenannya pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam rangka pengukuhan pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Jember masa bakti 2025 sampai 2029 yang telah diluangkan waktu, yang telah diringankan langkah serta diikhlaskan hati untuk hadir di tempat yang berbahagia ini. Tentunya kita semua masih dalam iman dan iman Islam. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang Islamiyah. Hadirin sekalian yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan sesuatu hal, tentu kami harus berpatokan sama catatan biar tidak ngalor gitu, biar tidak nabrak ke sana, tidak ke sini. Hadirin sekalian kami hormati, pertama, kita telah mendirikan sekretariat di Jalan Bengawan Solo nomor 1 Jember di depan KUA Sumbersari. Memang belum efektif digunakan, tetapi bukankah itu menandakan kita sudah melangkah? Kita sudah membangun rumah bersama, tinggal bagaimana rumah itu kita hidupkan. Itu adalah tantangan, bukan kegagalan. Sebagaimana yang kita lihat, ini adalah kantor yang pernah kita singgahi sebagai rumah atau rumah cabang APRI di Kabupaten Jember. Yang kedua, kita mencatat sejarah pengukuhan APRI di Gedung Wahya Wibawa Graha Pemda Jember. Gedung itu berguncang oleh semangat kita. Kita buktikan bahwa penghulu bukan kelompok kecil yang bisa dipandang sebelah mata, melainkan kekuatan besar yang harus diperhitungkan. Yang ketiga,
setiap tahun kita menggalang pengajuan angka kredit penghulu. Kita tidak biarkan penghulu berjalan sendiri, mengurus sendiri, tersandung sendiri. APRI hadir mengawal. Itulah wajah solidaritas kita. Dalam daftar ini di tahun 2002, daftar penghulu yang telah mengajukan BUPA pada tahun 2002 di bulan September untuk penghulu muda yang 3C itu 1, yang 3D itu 1, yang Madya itu 2, dan yang B itu adalah 4. Jadi jumlahnya 11. Kemudian daftar penghulu yang telah mengajukan BUPA via Yukom kala itu golongan pertama yaitu 423B itu 1, kemudian yang muda itu 6, jumlahnya 7. Kemudian daftar penghulu yang wajib mengajukan BUPA Desember, golongan muda, penghulu muda 4D yaitu 2 orang, dari Madya ada 4A itu 8 dan 4B 8, jumlahnya adalah 18. Jadi jumlah keseluruhan yang mengajukan di tahun 2022 itu adalah 36 penghulu. Kalau dilihat dari perkembangan pengajuan itu, penghulu sejumlah dari tahun ke tahun itu bisa dilihat dari tabel. Saat kami menjadi pengurus di tahun 2021, jumlah kepala KUA itu adalah 31, penghulu itu ada 9, jadi jumlahnya adalah 40. Di tahun 2022, penghulu masih stabil ada 31, kemudian penghulunya menjadi 6 karena terkurangi jumlah penghulunya itu, yang 1 jadi kasih, yang 2 almarhum. Kebetulan yang jadi kasih adalah yang sekarang jadi kepala Kemenak di Probolinggo kala itu. Kemudian di tahun 2023 masih belum ada penggantinya. Jadi kepala KUA itu jumlahnya adalah 30, penghulunya masih tetap 6, kemudian masuklah kala itu adalah P3K penghulu, jumlahnya 12, ditambah 1 penghulu CPPN itu 1. Tetapi di sana ada yang purna 1, kemudian PLC yang jadi 1, masih jumlahnya masih tetap 49. Jadi karena yang purna itu karena memang tidak ada formasi jabatan, jadi hilang dengan sendirinya. Kalau tadi ada pengajuan itu ada 6 penghulu yang dari 3D, karena dia kurang, tidak nyampe dari 4D menjadi ya 58 jadinya, karena tidak naik 4A gitu. Kemudian di tahun 2024, karena itu tadi berkurang kepalanya, jadi jumlah kepala KUA itu ada 29, penghulunya ada 4, penghulu P3K masih 12. Ada peristiwa besar, yaitu ada 3 kepala KUA yang purna, ada 1 yang mutasi, ada 1 yang masuk gitu. Ini ceritanya ribet ini Pak, yang masuk dan keluar itu ada, tak perlu saya ceritakan. Kemudian di tahun ini 2025, kepala KUA-nya masih stabil Pak. Kalau tadi 2009 ada penghulu yang menjadi kepala KUA, kemudian di tahun 2025 menjadi 30. Jumlah KUA di Kabupaten Jember ada 31. Karena ini tulis 30, berarti sampai sekarang ini ada 1 yang kosong gitu. Penghulu murni saat ini yang tertulis itu ada 5. Yang murni itu 5 itu ada tambahan karena ada yang baru. Yang 1 ada yang masuk, yang 1 adalah almarhum, yang 2 yang dari Jawa Pak, itu hanya yang di situ kan. Jadi jumlahnya 5. Jadi tinggal bagaimana ini mengisi supaya roda instansi di tingkat
kecamatan ini harus ada isinya minimal, ya apa caranya gitu Pak. Kemudian yang keempat, kita susun SOP, standar pelayanan publik, analisa jabatan, APK dan pengawasan SKB ASN KUA Kabupaten Jember. Kita tempuh jalan berliku untuk mengupayakan formasi jabatan penghulu sampai datang kita langsung ke Dirjen Bimas Islam di Jakarta. Kita pasang kotak Dumas di KUA, kita kawal bimtek penghulu menuju ujian kompetensi, kita bikin standarisasi surat dan banner, bahkan kita dampingi para non-ASN berjuang masuk di 3K. Ini adalah kerja nyata. Kemudian yang kelima adalah lahirlah karya monumental buku Warita Penghulu, bukan sekedar kumpulan cerita, tetapi kisah perjuangan, kisah kehidupan, kisah pengabdian penghulu di Kabupaten Jember. Itu ikon, itu tonggak, itu bukti bahwa penghulu adalah pencerita zaman sekaligus penjaga peradaban. Dan alhamdulillah buku Warita ini sudah kita berikan kepada Bapak Menteri yang kemarin. Ini masih ada di tangan saya, masih ada. Insya Allah ya, karena orang Prepasi biar tidak kecewa datang ke sini, nanti akan tak berikan ini kepada Bapak Kabit. Kemudian yang keenam, kita masuk ke ruang-ruang strategis, mengawal kajian PMA nomor 30 tahun 2024, membentuk tim kehumasan, tim PTSP dengan WA autorespon, tim operator AIW online, tim operator SIMKA online, tim arsiparis di setiap KUA. Kita gagaskan pembinaan KUA, kita jalin kebersamaan lewat family gathering beberapa kota. Bahasa kasar orang Jember adalah akap antar kota, antar provinsi, hingga menginstalkan mobil dinas untuk dinas Kementerian Agama. Apakah semua ini kecil? Tidak, ini adalah luar biasa. Yang ketujuh, kita ukir sejarah dengan isbat masal terbesar di Jember, lebih dari 5.000 pasangan. Bayangkan, 5.000 keluarga yang kini sah di mata hukum dan agama. Itulah warisan APRI besar Jember untuk negeri ini. Ini gambarnya, ini adalah gagasnya. Dan terakhir, ya tidak tepuk tangan. Kita pun tidak lupa menjaga kehormatan penghulu melalui advokasi hukum, sekaligus mendukung penuh berbagai program kebimasan dan kemenang Kabupaten Jember. Inilah laporan kami, tetapi saya tegaskan, ini bukan sekedar laporan, ini adalah bukti perjuangan, bukti pengabdian, bukti kebersamaan kita. Dan hari ini saya ingin bertanya, apakah kita mau berhenti sampai di sini? Ya. Bisa jawabannya kan? Apakah kita mau puas hanya dengan capaian ini? Ya. Apakah kita siap melanjutkan estafet perjuangan? Ya. Untuk slide begini. Maka jawabannya jelas. APRI Jember harus lebih solid, lebih kompak, lebih lantang, lebih berani menggebrak demi warpah penghulu dan kemajuan organisasi kita tercinta. Mari kita satukan langkah, mari kita teguhkan tekad. Kita bukan hanya sekedar organisasi profesi, kita adalah benteng, kita adalah garda depan, kita adalah pengawal keluarga dan peradaban bangsa. Saudara-saudaraku sekalian, APRI Jember ini bukan sekedar nama, ini adalah kebanggaan kita semua. Mari saya tanya, jenengan tinggal jawab yang sebelah kanan. APRI Jember milik siapa? Kita semua. APRI Jember untuk siapa? Untuk APRI Jember. Jaya. Penghulu. Indonesia. Terima kasih.
Terima kasih atas segala perjuangan. Semoga Allah meridhai kita. Wallahu musta'an ila sabilir rasyad wal hadi ila sabil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adap sini dong. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salamannya belum? Salamannya belum. 1, 2, 3. Oke. Hadirin sekalian yang saya hormati, berikutnya sambutan Ketua baru PJ APRI Jember kepada Bapak Kusno SAG NPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Bapak Kabid Bimas Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Ketua Pengurus Wilayah APRI Provinsi Jawa Timur beserta dengan rombongannya, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jember bersama dengan Pak Kasih, rekan sejawat seperjuangan Ketua IPARI. IPARI itu mitra yang selalu gandeng untuk membangun citra tanpa. Bapak-bapak yang kemuliakan, pengurus yang baru saja dikukuhkan, jadi yang barunya itu baru dikukuhkan, dan teman-teman anggota dan juga calon anggota, karena CPNS penghulu kita undang ya, secara normatif belum masuk di keanggotaan, tetapi kita dorong untuk bisa tahu, karena pada akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, akan menjadi bagian yang mesti ikut bertanggung jawab atas perjuangan APRI di Kabupaten Jember. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagai penerus kepengurusan, jadi ketuanya masih Pak Isnan ya, sebagai penerus kepengurusan, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Isnan tadi, itu rasanya kayak memikul bumi dan langit ini. Menjadi pengurus yang saat ini, karena kalimat yang dipilih oleh Pak Isnan tadi itu jangan sampai datang pewaris yang lebih doif, yang lebih lemah daripada yang sudah. Ayat yang dipakai itu betul-betul membuat saya kelepek-kelepek. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi kalau kita kerja secara organisatoris, insya Allah kita itu dibimbing dan dipandu oleh norma yang sudah ada, dan kemudian nanti kita memperkuat peran kita masing-masing. Kita kolaborasikan untuk mendukung tujuan organisasi kita, karena kita tidak sedang menjadi Superman, tapi kita akan mencoba menjadi super team. Bagaimana organisasi bisa berjalan efektif, efisien. Tentu yang pertama, kita semua harus sepakat seperti yang sudah didahului oleh Pak Isnan tadi, ada pertanyaan yang mesti dijawab. Pertanyaan yang mesti dijawab oleh
kita sebagai APRI. Nah, terkait dengan itu, pertanyaan-pertanyaan itu akan meneguhkan kepada kita. Maka saya akan pakai Mars yang ada di APRI tadi. Kalau saya bilang APRI, dengan jawab profesional. Kalau saya bilang APRI, sampai jawab bersinar. Karena kita di lingkup Kabupaten Kemenak Jember sekarang lagi trennya adalah bersinar. Ya, tidak hanya bicara profesional saja, tapi harus bersinar supaya dilihat oleh orang. Ya. Kemudian kalau saya bilang APRI yang ketiga, ya, itu jawabnya sejahtera seperti yang ada di lagu Mars kita. Anggota APRI nggak boleh jadi pengeluh kesah nanti. Walaupun tugasnya banyak, tunjangannya banyak. Karena sampai hari ini yang sering dikeluhkan itu kan ada efisiensi kaitan dengan sampai Jasper itu. Ya. Jadi kita mesti bilang sejahtera. APRI itu sejahtera. Kemudian di Mars juga APRI itu mesti menjadi maju. Ya. Jadi sejahtera sudah bisa tidak menjadi pengeluh di dalam bertugas, lalu kita menjadi yang maju, menjadi garda di benteng peradaban. Gimana maju di benteng peradaban kalau kita tidak punya spirit kesejahteraan itu sudah kita raih. Jadi tidak hanya berpikir untuk dirinya, tapi juga untuk berpikir dengan masyarakat. Oke, kalau Pak Isnan tadi di akhir itu pertanyaannya, saya di awal pertanyaannya, ya. Jadi kalau saya bilang APRI, profesional. Kalau saya bilang APRI, bersinar. Kalau saya bilang APRI, sejahtera. Kalau saya bilang APRI yang keempat, maju. Ngepel semua dulu, ya, biar punya semangat gitu ya. Nah, takdir. APRI, 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 APRI. Wisnu Pak Ayi. Kita lakukan insya Allah visi yang dibuat oleh organisasi dari pusat, misi juga sudah dibuat oleh pusat, itu kita tinggal mengimplementasi saja, ya. Jadi nggak perlu pakai keraguan. Pokoknya APRI itu profesional, APRI itu bersinar, APRI itu sejahtera, maka APRI akan maju. Bismillah. Aku jadi yang sambutan tapi kok sama nih. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua kompak, kita solid, kita bangun APRI yang modern, APRI yang efektif, efisien, bisa memenuhi 4 hal setidaknya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, berikutnya sambutan pengurus wilayah APRI Jawa Timur. Kepada Bapak Pengurus Wilayah APRI Jawa Timur, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Habib Urais, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, beliau Bapak Dr. Munir MAG. Yang kami hormati sekaligus beliau juga Kepala Kemenak kami. Jadi yang menjadi Kepala Kemenak Probolinggo itu dulu beliau Bapak Santoso. Maka kalau sampai hari ini dipimpin oleh beliau Bapak Santoso sebagai Kepala Kemenaknya, beliau masih tetap sebagai Kepala Kemenak saya. Yang terhormat Bapak Dr. Santoso MPDI. Yang kami hormati penghulu dengan tugas tambahan ketua tim Bapak
Bapak Haji Ahmad Najib MHI yang kami hormati, Bapak Kasih Dimas Kemenak Kabupaten Jember, tidak lupa pengurus wilayah, sekretaris 2 yang ikhlas setiap saat itu kalau kemana-mana dengan kami, Mas Imamuddin Nur Fajri. Beliau ini dicaloni sekda ya belum. Ini tim sukses paling sukses ya. Yang saya hormati dan yang kami banggakan, Ketua Cabang APRI baik yang sudah menyatakan diri sebagai ketua cabang yang lama. Saya kaget Pak tadi, Pak Isnan bisa menyampaikan sambutannya dengan humoris, itu saya tidak percaya. Siapa yang menyangka kalau Pak Isnan bisa humoris seperti itu? Karena saya mengenal beliau sejak satu batch ketika LPG tahun 98. Jadi satu angkatan. Jadi kalau sampai tanya Pak Wan kapan jadi penghulu, Pak Isnan sudah. Cuman rupanya Pak Isnan itu sudah tidak betah jadi penghulu, segera. Kurang berapa tahun Pak? 3 tahun. Dulu itu waktu LPG itu kalau malam minggu IP itu hilang itu. Yang saya hormati Ketua Cabang terpilih Cak Kusno, selamat menahkodai APRI Cabang Jember. Anda nahkoda yang hebat dan harus lebih hebat, karena nahkoda yang awal sudah luar biasa. Tepuk tangan untuk Cak Kusno dan jajaran pengurus 2025 sampai 2029. Tidak lupa ipar kami, APRI itu punya ipar. Jadi kalau kemana-mana APRI dengan ipar, ya memang sudah pasangan. APRI iparnya adalah ipar. Tidak bisa tidak. Kalau isinya ya APRI, ipari, kok Jawas. Jadi 3 komponen ini yang ada di dalam. APRI masa depan ada terbanyak se-Jawa Timur 47. Anda adalah APRI masa depan yang pada waktunya nanti yang akan mengisi organisasi ini dan menjalankan roda organisasi. Tidak lama lagi, insya Allah panjenengan semuanya yang akan menggantikan kita-kita yang sudah senior. Saya tidak mengatakan tadi di belakang wis lansia, tidak ada lansianya, sudah senior. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Ketua APRI baik yang pertama maupun yang kedua tadi adalah sesuatu yang istimewa, luar biasa. Di masa periode pertama, apa yang disampaikan oleh Pak Isnan tadi betul. Jadi ya alhamdulillah pelakunya juga ini wilayah, ada Cak Iswoyo dan lain sebagainya. Dan kami jamin para pengurus wilayah yang eksis itu sampai bisa buktikan kinerjanya, loyalitas birokrasinya, sampai bisa lihat. Kalau sampai ke Tuban, coba lihat, mampir ke sekjen skupnya, sampai kalau Cak Najib sudah diganti karena penggantinya rupanya sudah diusulkan ya Pak. Untuk semua yang berkiprah sebagai pengurus wilayah itu kita tidak merencanakan, tetapi alhamdulillah semuanya itu memang lahir dari dirinya menjadi penghulu kepala KUA yang ingin mewujudkan profesional. Jadi inovasinya aneh-aneh, macam-macam. Cak Iswoyo punya inovasi ini Mas Imam ini inovasinya kantor itu tidak mau dengan konsep dirubah-rubah, dan itu tidak pernah berbicara itu duit sombong dikit. Dengan kalau tanya bingung,
Kami ini juga barusan total gedung kita cat total. Gedung SBSN peninggalan beliau Bapak Santoso ini bukan kecil loh ya. Saya pernah genteng itu pecah satu naik sampai atas hampir nggak bisa turun, Pak, mewel. Tingginya itu 8 meter. Licin genteng keramik. Saya cat total Pak kemarin. Tapi sampai hari ini saya belum pernah mengajukan SPJ hampir akhir tahun. Tapi bukan itu maksud saya. Beliau-beliau yang menjadi pengurus wilayah itu ingin menjadi uswah bagi kita semua. Kita malu ketika jadi pengurus wilayah kantore terbela. APRI katanya dibanggakan kantore kotor. Dan kita ingin menunjukkan bahwa kita juga berintegritas dengan cara kita masing-masing. Nah, itu APRI. Pun juga tadi diceritakan, Jember memang saya akui, bahkan ketika kami terlibat sebagai tim penilai angka kredit, saya itu paling repot tukaran karo Pak Aman. Kok dikei biji wakil? Jember paling komplit, Pak Isnan. Bisa puji betul, berkasnya paling banyak dan rigid. Sehingga saya tidak heran kalau Jember termasuk pemilik penghulu madya terbanyak. Jadi saya tadi juga turut prihatin kenapa ada yang 3 ya Pak ya. Akhirnya karena formasi pada waktu itu belum turun, sudah hukum Pak cukup. Kita tidak bisa, kita padahal memaksa itu sejak bulan Juni tahun 2024. Itu berkali-kali, Kemenpan berkali-kali itu akhirnya turun kalau tidak salah 24 Agustus tahun 2024 itu. Sehingga masih bisa September dipaksa, Oktober dipaksa dinaikkan, kita menyelamatkan beberapa orang yang masih bisa selamat. Termasuk bahwa Kimun itu harusnya Maret Purna di jelas. Pada tahun itu periode pertama kita dampingi kenaikan pangkat, pengajuan pak, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang itu hampir sampai 667 se-Jawa Timur yang tidak dimiliki oleh provinsi lain, hanya Jawa Timur 667, tidak dimiliki oleh organisasi yang lain. Jangan tanya IPARI sampai hari ini belum mendapatkan formasi katanya. Ini IPARI mana Pak IPARI? Iya. Kami Jawa Timur sudah 3 kali melaksanakan UKOM, walaupun sinergi dengan ya alhamdulillah Pak Santoso kami ini didukung penuh oleh Kanwil, oleh bidang, oleh analis. Bahkan begitu kita matur seperti kemarin Bah, kami belum rangker ngapunten barangkali wes sakit dhewe karo ketua tim saiki ini dhewe wong APRI. Seperti itu. Jadi kalau ingin sukses ya sinergi, tidak bisa. APRI itu memang berdiri secara independen sebagai amanah PMA nomor 7 tahun 2020. Itu terus mau aku dewe tanpa rating kanan kiri, bahkan tidak ada pemberitahuan kepada instansi pembina ini. Jangan kasihan sampai nanti berat. Bisa untuk kepentingan bersama yang paling baik adalah bersama-sama. Maka saya ini niteni kalau ada APRI di dalamnya sudah tidak kompak, ruwet. Ada beberapa cabang ruwet. Padahal saya tidak pernah Pak memberikan punishment untuk cabang yang tidak aktif, tidak bisa. Kata hati itu sama-sama penghulu. Walaupun mungkin APRI-nya tidak aktif, tetapi ketika melihat penghulunya tidak aktif. Nah, oleh sebab itu Jember itu sudah diawali oleh senior yang sangat profesional. Maka penerusnya harus bisa memastikan Jember lebih baik, lebih profesional, lebih kompak. PMA nomor 7 tahun 2020 itu mengamanatkan setiap jabatan atau profesi di dalam Kementerian Agama harus ada organisasi profesi, dan setiap pejabat dalam jabatan profesi
profesional itu, jabatan profesional itu wajib menjadi anggota organisasi profesi. Monggo di-download. Tadi dibacakan download PMA nomor 7 tahun 2020 pasal 2. Jadi kemarin itu muncul PP APRI itu sebenarnya ingin merespon kebutuhan teman-teman, mohon maaf. Begitu CPNS se-Indonesia keluar, kita melapor ke Pusdiklat, sekarang itu ganti namanya apa ya kemarin, Pusdiklat Pusat, sudah ganti Pak, namanya bukan itu. Jawabannya tahun 2006-2007 tidak ada anggaran untuk diklat penghulu, tidak ada. Padahal persyaratan untuk menjadi penghulu tetap harus memiliki sertifikat diklat penghulu. APRI memandang perlu, akhirnya kita lakukan konsolidasi dengan Pusdiklat. Terus bagaimana dengan mereka? Tidak apa-apa kalau organisasi mau melaksanakan diklatnya. Maka kemarin CPNS penghulu, insya Allah kalau Jember 100% ikut. Ada yang tidak ikut? Ikut. Alhamdulillah. Ya, panjenengan ikut minimal nanti Oktober sudah laksana semua, turun jadi CPNS, tetapi turun menjadi PNS, tetapi masih tetap sebagai calon penghulu. Nah, sertifikat PKBT yang kemarin Anda ikuti itu insya Allah bisa menjadi persyaratan pengganti diklat penghulu. Itu hasil koordinasi PP APRI dengan Pusdiklat. Tapi namanya bukan Pusdiklat ya, apa SDM itu Pak. Dulu kan sempat BRIN Pak, jadi satu dengan nah, jadi kalau ada kemarin sempat dimunculkan suara enek Pak penghulu nggak mau jadi APRI, saya pastikan saya berani nanti menghadap kepada direktorat selaku pembina mencopot jabatannya penghulu. Clear? Nggak apa-apa. Kemarin kita paksa PP APRI untuk merapat. Jadi nanti di item ADART pedomannya. Jadi amanat APRI berdiri itu bukan karena APRI pengen berorganisasi, tidak. Itu perintah dari PMA tentang organisasi profesi. Di Kementerian Agama itu ada penghulu, profesi penghulu, ada profesi penyuluh, ada profesi pengawas, ada profesi perencana, ada profesi analis. Tapi mohon maaf, satu-satunya organisasi yang sampai hari ini sudah berdiri berbadan hukum baru APRI. Hari ini berbadan hukum, memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan resmi didaftarkan di Kumham. Jadi nanti Pak Ketua sampai bisa minta kepada Sekkum APRI Jati untuk mendapatkan badan hukum dan Kumhamnya. Untuk apa? Daftarkan ke Kesbangpol bahwa nanti itu tadi yang disampaikan Pak Ketua itu bagus sih, bahwa APRI itu mempunyai potensi seperti ini. Kami di Jawa Timur juga akan mencoba. Itu pertama. Yang kedua, fungsi APRI yang pokok di dalam PMA 7 tahun 2020 adalah advokasi. Advokasi itu jangan dibayangkan belani sampai nang pengadilan di depan hukum, bukan. Salah satu bentuk advokasi adalah mengedukasi anggotanya. Itu fungsinya. Nah, kami kemarin sudah merancang, insya Allah saya sudah koordinasi dengan DPW APSI, Asosiasi Pengacara Syariah. Setiap cabang nanti yang berada di posisi
seksi hukum dan advokasi akan kita daftarkan untuk mengikuti diklat PKPA. Apa diklat PKPA? Pendidikan khusus profesi advokasi. Loh, kita PNS tidak boleh, tidak apa-apa. Nanti atas nama organisasi yang terdiklat ini nanti kita dirikan LBH. Awal saya dengan Pak Didik itu di Ponorogo mendirikan LBH IAIN itu sama, tidak diakui. Tapi begitu sudah lulus dari S1 yang ditelurkan dari LBH IAIN, pengacara bagus-bagus. Lanjutnya kan nanti kalau sudah punah, tidak usah kemana-mana, semua ini LBH-nya APRI. Nah, tapi bayar. Kalau perhati itu diklat PKPA minimal 7 juta. Kemarin untuk yang APSI ini insya Allah murah 5.500.000. Nah, kalau setiap cabang memutus satu dengan syarat ijazahnya sarjana syariah atau sarjana hukum Islam, insya Allah bisa. Karena kalau pradi harus SH, harus sarjana hukum. Terakhir, tidak perlu berpanjang lebar, tetapi kami bangga dengan APRI Jember. Titik. Kalau yang CPNS kemarin sudah saya sampaikan, masih ingat materi aspek hukum? Ikut kan PKBT? Nah, lulus atau enggak? Oh, ada yang enggak lulus. Langsung lulus sampai cek dulu lulus enggaknya. Karena kalau tidak lulus tidak dapat sertifikat. Ada 8 aspek hukum yang selalu berada di sekitar penghulu. 8 aspek hukum pencatatan nikah. Yang pertama, catat. Produk sampean itu akta otentik berupa akta nikah. Maka komponen akta itu semuanya adalah bukti hukum. Maka tidak ada alasan penghulu kepala KUA tidak menjilid N dan NB-nya setiap akhir tahun. Karena itu bukti konkret, bukti atau alibi hukum bagi pejabat tersebut, bukan bagi KUA. Jadi jangan tanya, tidak ada anggaran operasional. Loh, itu bukti kita nanti. Begitu kita pensiun seperti yang di Tulungagung, panggil menikahkan pada tahun 93, ya beruntung sudah meninggal dunia, aman. Sama ketika saya dengan Mas Imam ini mengadvokasi ke Dirreskrim Polda Jatim, ditanya oleh penyidiknya, ini kepala KUA-nya masih ada Pak? Tidak ada Pak, sudah meninggal dunia. Waduh. Maka saya setiap mengadvokasi hukum saya tanya, izin kepala KUA-nya sudah meninggal dunia Pak? Alhamdulillah. Loh, iya, masalah hukum, problem hukum itu hanya bisa berhenti kalau salah satu dari pelakunya sudah meninggal dunia. Nah, kalau masih hidup katanya penyidik, walaupun harus dibawa pakai ambulan, diangkut. Maka 8 aspek hukum ini catat itu. Pertama adalah aspek hukum munakahat. Menikahkan itu harus mencermati ada enggak problem munakahatnya. Sampai harus apal apa namanya rukun nikah, apa syarat nikah menurut syar'inya. Jangan sampai ada kepala KUA nanti mengajukan rujuk, ternyata cerainya cerai gugat. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu jenenge PPN kepala KUA. Jangan lupa dengan aspek pokoknya. Cerai gugat Pak, rujuk di KUA, pengantar rujuknya dibawa ke pengadilan, hakimnya telepon, ya opo Mas, ini dari Pak Kepala KUA, boleh tidak cerai gugat dirujuk? Lu kenapa tak boleh? Yang mau ngidahnya masa 3 bulan, boleh apa tidak? Facebook belajar Pak. Kita ragu-ragu. Nek cerai talak itu dirujuk, kalau cerai gugat di
dinikahkan dengan persyaratan baru. Itu pertama aspek munakahat dan aspek hukum Islamnya. Yang kedua aspek hukum pidana, hati-hati. Pemalsuan status, pemalsuan umur, pemalsuan dan lain sebagainya. Ngeluh itu kalau sudah asal usul Pak, sudah diperiksa betul ini bapaknya, betul ini ibunya, betul. Ternyata waktu mau dinikahkan Pak, mohon maaf, ini bapaknya. Jadi yang menikahkan walinya ini. Waduh, Pak nek wis ngono kuwi penghulu rambutnya putih tambah. Oh ini sudah di lokasi akad nikah baru ngomong. Waktu diperiksa tak ngomong. Akte kelahirannya bapaknya si A, ibunya si B. Buka pasal 401, 401, 402 Undang-Undang nomor 1 tahun 2003. Barang siapa di dalam perkawinan mengetahui adanya pemalsuan asal usul dipidana 6. Siapa yang berada di dalam perkawinan? Caktin laki-laki, caktin perempuan, wali, 2 orang saksi dan petugas. Jadi 5 orang ini kalau nanti ada orang yang tidak terima juga aspek pidananya 6 tahun. Ada aspek hukum administrasi, ada aspek hukum perdata, saksi. Coba dibuka itu. Pasal 1866 KUH Perdata itu dalam hukum pembuktian, hukum tertinggi, alat bukti tertinggi itu akta autentik. Kira-kira akta yang sampai terbitkan itu bisa tidak menjadi akta autentik? Itu tantangan dan lain sebagainya. Nanti akan kita lakukan blended aspek hukum karena yang CPNS kadung di sini yang penghulu lainnya sudah sebenarnya informasi ini sering saya bangun aspek kenotariatannya, aspek tapi memang harus dibentuk dalam sebuah diklat. Kalau tidak percaya kita itu bukan model ya. Ingat ya, kalau ini ada Pak Imamuddin ini memang keturunan Pak. Beliau itu dari kakek buyut-buyutnya memang terakhir naik penghulu sehingga dijenengi Imamuddin itu sudah tahu itu. Baik dia ini bakal jadi penghulu profesional. Kita itu bukan model datang menikahkan pulang oleh berkat, bukan itu. Kita berada di dalam 8 aspek hukum ketika kita mencatat satu peristiwa ini. Saya kira itu saja. Selamat kepada pengurus yang baru, ketua yang sudah dilantik. Selamat untuk mengikuti rekam jejak pengurus yang terdahulu, luar biasa. Karena Jember itu barometernya Jawa Timur. Kadang-kadang wilayahnya ditinggal bawa di sini Jakarta. Baru kok mulai mampir besok konti aku ngadep nang di Januari. Ya alhamdulillah, tapi semoga ini menjadi semangat bagi penerusnya. Saya selaku ketua umum APRI Jawa Timur menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya manakala kami belum bisa memberikan perhatian layanan terhadap organisasi ini maksimal. Tapi saya pastikan kalau mau mencari kegiatan dan bagaimana mengadvokasi, misalkan boleh tanya dengan profesi lain. Hari ini itu yang antri untuk mendapatkan informasi itu banyak. Kaltim, Jateng itu minta kita untuk memberikan penguatan materi aspek hukum. Itu sudah siap. Tidak mau online, sudah saya beri online 1 jam. Kakanwilnya langsung yang menandatangani, harus offline. Saya diundang waktu pengumpulan nanti, saya tidak berani. Terlalu lama meninggalkan rumah itu bahaya. Istri saya itu sendirian di rumah. Pak Kabit kan banyak pendamping. Saya ada anak saya di pondok, yang satu yang pertama itu Pak Santoso itu anak saya di Batam. Anak saya itu dapat beasiswa Apple. Anak saya itu hobi gambar, desain grafis. S1-nya itu ini penerusnya Pak Ketuanya sampai itu Unida, ambil HI.
tapi hobinya gambar. Akhirnya dapat beasiswa Apple itu 2 kali. Di rumah praktis gak ada orang, hanya istri saya, pengawas bisa. Jadi nek nyambut, saya tuh mau berangkat kemarin itu pamit itu 4 kali. Mana ya deh? Balik mana Pak? Sudah mobil. Jadi makanya begitu katingnya itu ajib-ajib, saya kan tanya Mas Musa itu sujud syukur itu. Ngapunten bukan itu. Kesuwen bingung Pak saya itu biasa dilayani istri. Terus seperti ini tadi piye kita ngituru sing penak. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, berikutnya sambutan sekaligus pembinaan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember kepada Bapak Dr. Santoso SAG MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang terhormat Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Agama Provinsi Timur, beliau sahabat saya, saudara saya, ini reuni termasuk ketuanya, Bapak Dr. Munir MAG. Mohon maaf tadi kalau salah sebut dari ketua yang baru, karena masih baru. Di Kabid Bimas, kalau di Kabid itu Urais, Bimas itu yang di kabupaten, tapi karena masih baru. Tapi yang lama tadi benar. Yang saya hormati juga ketua tim penghuluan, ketua APRI provinsi atau wilayah, beserta dengan Pak Menteri. Ini semuanya baru ini. Alhamdulillah saya tak tahu kalau beliau juga hadir bersama-sama di ruangan ini. Yang saya hormati saudara saya Bapak Dr. Haji Tolabi, Kepala Seksi Bimas Islam, saudara saya Ketua IPARI, saudara Cecep. Yang saya banggakan Ketua Cabang APRI, baik yang lama maupun yang baru. Ini hanya nama saja, jadi dua-duanya adalah orang-orang hebat yang ada di Jember, yang insya Allah terus selalu membangun, membawa kemajuan khususnya bagi APRI di Kabupaten Jember. Saya pesan pada yang Pak Cikusno, ini kalau tadi katanya Ketua APRI yang lama ini baru sekarang kelihatan apa, senyum atau bisa humor gitu ya, itu jangan-jangan gara-gara jadi Ketua APRI nggak bisa, karena sudah lepas tapi baru lepas juga. Saya ingat waktu ketemu dengan teman Itjen yang mantan dari apa namanya, bukan yang dari apa, Itjen yang bagian ini audit tertentu itu menyampaikan begini, mohon maaf Pak, saya masih belajar. Tersenyum Pak. Kenapa? Karena saya dulu itu orang baik Pak, murah senyum, lepas. Mulai dari inspektorat ini Pak, di bagian investigasi maksud saya. Ini saya nggak boleh Pak, nggak boleh murah senyum Pak. Alhamdulillah Pak, cepat Pak. Saya mau tidak senyum itu mudah, tapi itu kembali Pak. Sekarang ini senyum ini sulit Pak. Itu saya juga tidak heran kalau
di Jepang itu kursus senyum itu mahal. Ternyata tadi baru ketemu kuncinya, termasuk salah satunya adalah Ketua APRI yang di Jember. Saya khawatir besok Pak Kusno bisa diprotes oleh Bu Haji Kusno, karena kalau Pak Ismail kan saya jarang ketemu dengan istrinya. Kalau Pak Kusno tiap hari ketemu, jadi protesnya kan langsung. Bapak-bapak, ada ibu ini juga, khususnya para penghulu anggota APRI yang sangat saya banggakan dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada siang hari ini kita dipertemukan dalam suasana yang penuh kegembiraan, bahagia, sejahtera. Harapan dari APRI sejahtera karena di depan ada air, ada konsumsi. Karena yang membuat kita bahagia itu sejahtera itu. Maka saya setuju dengan Ketua bahwa APRI itu harus bahagia. Cara bahagia harus sejahtera, gitu. Agar sejahtera, ya kerja kita harus profesional, biar barokah. Dan jangan lupa terus bersemangat. Nih Probolinggo ya, ketularan bersinarnya ya. Bersinar itu seperti yang sudah ditulis oleh APRI, karena memang tujuannya dalam membentuk apa ini penghulu yang berintegritas, kompeten dan profesional. Jadi bersinar itu adalah bersih, melayani, gitu ya. Jadi bersih, melayani, dua itu sebenarnya cukup ya. Bersih itu sudah integritas, melayani itu memang kita sebagai pelayan. Nah cukup, tapi dalam itu kan ini memang sudah waktunya kayaknya. Atau saya pegang saja, ternyata dipegang lebih enak. Maksudnya nih saya, maaf Mbak. Keliru tafsir. Jadi bersih, melayani, santun, inovatif, akuntabel dan ramah. Ini Jember, Pak Wawan. Kalau Pak Wawan ini terkenal viral karena disebut dalam pertemuan karena dihormati. Yang lain tidak tahu ini Pak Wawan, tanya saya. Ada begitu saya tahu saya share. Yang saya hormati Bapak, bukan kepala KUA kayaknya sebutnya, lebih tinggi dari camat dulu Pak Wawan. Karena kayaknya tim suksesnya. Salam dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tahun ini adalah tahun yang penuh berkah, khususnya bagi penghulu yang ada di Kabupaten Jember. Kalau tadi melihat paparan dari Pak Ketua, kita memang selalu kekurangan penghulu. Dari tahun ke tahun, dari awal paparan tadi itu kita kurang. Tapi sekarang alhamdulillah tadi kita lihat lebih dari 2 kali lipat dari tahun 2024. Jadi kita sudah ada penghulu di Jember itu 94 dari 43 atau 2 sebelumnya. Ini tentu merupakan suatu kebanggaan. Maka tadi dikatakan oleh Pak Ketua Wilayah, kalau yang kemarin dengan 43 itu sudah bisa melakukan yang terbaik, maka harapan kita di tahun 2025 ini dengan jumlah anggotanya nanti akan menjadi 94 itu, tentu ini adalah modal yang besar untuk menjadikan APRI lebih baik dan lebih maju lagi. Saya berharap melalui
pelantikan, pengukuhan yang tadi sudah dilakukan. Ini bukan hanya sekedar seremonial saja, bukan hanya sekedar ajang bergengsi gitu saja, tapi ini betul-betul ingin merubah wajah penghulu itu lebih berwibawa, lebih nampak barokahnya kepada masyarakat itu melalui APRI. Jadi tadi sudah banyak disebutkan oleh para ketua tadi itu, termasuk oleh Pak Wawan. Tadi sudah disebutkan bahwa kiprah APRI dalam membangun penghulu khususnya yang ada di Jawa Timur, lebih-lebih di Jember yang sudah terbangun dengan baik, maka saya berharap ini adalah lebih baik. SDM yang bertambah itu adalah sebagai bentuk kekuatan, tapi sekaligus sebagai tantangan. Sedikit bagus itu enak, banyak bagus lebih hebat. Takutnya banyak ada satu sing rodok-rodok apa jenenge ya lelet atau gimana gitu. Itu namanya beban tugasnya ketua. Jadi kalau ada sesuatu satu komando langsung sigap itu bagus. Seperti pembangunan zona integritas yang ada di Jember. Ini walaupun berat, begitu ada permintaan, ada tugas, ada sesuatu yang harus segera diselesaikan dalam waktu yang cepat, itu kita bisa mengatasi, bisa selesai. Nah sekarang ini termasuk ASN, SDM kita di Kementerian Agama ini naiknya luar biasa. Di hampir 500 SDM kita sekarang menjadi 1.366. Ini suatu kekuatan yang menjadi modal. Tetapi tadi apabila dari 400 sekian ASN yang baru ini mendukung hebat, kita akan jauh melejat lebih maju lagi. Tapi sebaliknya, kalau ini nanti ada yang lelet satu dua, justru ini akan menjadi penghambat. Untuk itu, mari selalu memberikan yang terbaik. APRI saya mohon nanti terus melakukan koordinasi baik dengan kami maupun dengan pihak eksternal demi kemajuan KUA kita, penghulu kita melalui organisasi yang sudah kita miliki, yaitu APRI. Kalau IPARI ini Jawa Timur termasuk Jember, karena ada penyuluh awardnya itu Jawa Timur selalu menyumbang, memberikan inovasi terbaiknya di nasional. Tetapi saya berharap nanti penghulu ini juga ada inovasi-inovasi, khususnya yang memang menjadi tantangan kita yang saat ini, yaitu bagaimana penghulu melalui kantor yang kita banggakan, kantor KUA kita, yaitu bersih dan melayani. Tolong nanti mungkin IPARI ya melihat potensi dari CPNS kita, dari P3K kita yang masih baru-baru, yang muda-muda ini, mungkin ada inovasi-inovasi. Nanti tolong itu nanti menjadikan prioritas, karena ini sebagai jawaban kita kepada masyarakat bahwa kita sudah melakukan pembenahan dan terus berbenah. Saya tadi kemarin sore ada CPNS yang WA saya mau ketemu saya karena di tugasnya di diklat CPNS
itu dia membuat inovasi sebagai proyek perubahannya itu melalui aplikasi yang mendukung pembangunan zona integritas. Saya pelajari, saya lihat itu cukup bagus. Tinggal mengkomunikasikan dengan tim ZI Kabupaten agar ini betul-betul bisa bermanfaat. Maka saya berharap nanti APRI juga ada penghulu-penghulu yang bisa berinovasi untuk Jember untuk menjawab tantangan-tantangan kita. Tantangan kita yang paling masih menjadi sorotan itu bagaimana kita menunjukkan bahwa kita sudah betul-betul berintegritas. Saya sampaikan kalau di Malang itu ada namanya pagar nikah, maka nanti bisa direplikasi inovasi yang dilakukan oleh Malang, tentu dengan dimodifikasi disesuaikan dengan kondisi Jember. Itu mimpi saya, harapan saya, dan melalui IPARI saya mohon dukungan itu sebagai jawaban tantangan kita kepada masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Jember. Saya kira itu, terima kasih dan selamat bagi APRI yang terpilih, APRI yang sudah dilantik, dan terima kasih kepada segenap ketua dan pengurus APRI yang lama yang telah memberikan fondasi kuat dan nanti insya Allah terus dilanjutkan. Tadi dikatakan juga di Sumbersari ya, kan sudah ada tempat ya, untuk berdiskusi, mungkin mohon itu dimanfaatkan ya, dimaksimalkan lagi. Kalau mungkin, tapi kalau hanya pertemuan-pertemuan kita di kantor itu ada 3 tempat itu kan kurang, selalu kita tempat itu. Tapi yang jelas kita sudah memberikan fasilitas agar bisa dimaksimalkan tentu untuk kemajuan organisasi kita, termasuk IPARI. IPARI itu sudah minta juga itu, dan sudah kami setujui itu, tetapi kok kayaknya belum ditempati juga. Oh sudah. Artinya Pak, kalau ditempati juga dibersihkan juga ya. Ini mana Pak Kepala Sumbersari? Ini Pak Kepala Sumbersari, biar dibantu itu. Jadi kalau ada yang tempati IPARI, APRI, tolong dicek juga. Kalau kotor ya kembalikan juga. Karena itu bisa mengganggu keindahannya kantor Sumbersari. Bapak Ibu, ini mumpung kita ketemu, ada besok hari Senin kami mengundang narasumber untuk belajar kepada ini SDLB tentang bahasa-bahasa isyarat. Ini salah satu bentuk layanan. Saya mohon nanti kami tidak bisa mengundang semuanya, tapi ada beberapa terutama kota misalnya kita hadirkan nanti untuk melanjutkan kepada KUA yang lain, karena memang waktu dan kesempatan sangat terbatas. Jadi kita melayani itu tidak hanya melayani warga yang normal, yang difabel dan sebagainya, berkebutuhan yang rentan, itu juga menjadi wilayah warga kita yang harus kita layani. Saya kira itu, terima kasih Pak Kabid yang telah berkenan bisa hadir. Luar biasa beliau ini, mahal bagi beliau hari Sabtu ini bisa hadir, karena 1 jam ada di rumah itu lebih berharga daripada 1 bulan tapi di luar terus. Tapi yang bilang begitu Bu Kabid. Kalau Pak Kabid kayaknya tidak sama benar. Ya. Dan tadi mohon maaf saya ralat bahasanya Pak Ketua Wilayah. Jadi beliau tidak sanggup karena saya ada masih satu-satunya istrinya, beda dengan Pak Kabid yang banyak pendamping yang mohon diralat. Maksudnya banyak temannya yang ada di bidang. Kalau banyak pendampingnya ada yang merekam, nanti ada yang protes. Di rumah Pak, yang ditinggal. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang berkenan. Mohon taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang akan dipimpin oleh Bapak DRS Haji Abdul Mujid MHI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama, memendamkan pikiran sejenak. Kita doakan mudah-mudahan pengurus APRI yang baru dikukuhkan hari ini diberikan kekuatan zahiran wa batinan dan juga mampu mengemban amanah. Semoga Allah selalu beridhoi dengan amanahnya kepada pengurus yang baru dilantik. Al-Hadiniyah walikumul hajatina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amaka wa yukabu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sahil umurana wa ashil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin wa khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina sabaqat lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syafa'ah wa bi karamati malika sultanil awliya Abdul Qadir al-Jilani. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa hiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka as-sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa walidina wa li awladina wa masyayikhina wa ihbarina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman habana fika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal muslimina jami'an ya rabbal alamin. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya 'azizu ya ghaffar ya karim ya sattar ya halim ya jabbar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, demikian rangkaian prosesi pengukuhan pengurus cabang APRI Kabupaten Jember periode 2025-2029.
Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali sesi pembinaan dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang akan disampaikan oleh Bapak Kabid Bidang Urusan Agama Islam. Terima kasih Pak Kepala yang sudah memberikan informasi yang benar di dalam penyebutan. Seperti yang sudah kita canangkan bersama, tekad kita untuk tadi itu, sebelum ini disampaikan materinya, saya ingin mengawali dengan yel lagi supaya diingat dalam periode ini minimal bisa ngomong 4 hal itu. Ingat 4 hal itu sebagai penghulu ya. Masih ingat ya? Kalau yang pertama APRI, jawabnya APRI yang ketiga APRI, yang keempat APRI. Ini gimana putune sakit. Sambil ngepal, mari kita semangati diri kita sendiri agar tetap dalam kebahagiaan. APRI, 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 APRI. Kita tepuk tangan. Untuk mendapatkan penguatan 4 hal itu ada di hadapan kita Pak Kabid. Kami silakan sepenuhnya waktu. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi falikul isbah khalikul masai was-sabah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ad-da'i ila falak al-hadi ila sabil najati was-salam wa ala alihi wa sahbihi ma bada kaukabul balak wa nabata zahrul wafah yaqulu wa tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wa qala aidan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu idza amila ahadakum amalan ayyilahu rawahul Bayhaqi. Hadratul muhtaramin yang terhormat dan sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Santoso MPDI selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, juga selaku senior saya di Kanwil, sampai sekarang pun juga senior saya. Juga yang saya hormati Kasih Bimas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, Bapak Dr. Haji Tolabi MAG. Juga yang saya hormati Ketua Tim Kepenguluan dan Bina Keluarga Sakinah Bapak Ahmad Najib MHI. Juga yang saya hormati Kepala Ketua Pengurus Wilayah APRI Pak Wawan terusnya Syudi.
juga yang saya beserta Pak Imam, juga yang saya hormati Ketua IPADI, wabil khusus Al-Mukarram Ketua APRI Cabang Bapak Iyai Kusno, dan juga Ketua APRI yang lama, APRI Cabang Bapak Isnan, dan juga semuanya yang hadir, yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dengan menjalankan sedaya. Alhamdulillah pada pagi ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama hadir dalam rangka acara yang luar biasa, yaitu pengukuhan APRI, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Jember. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini senantiasa dibarengi daya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam rangka melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama dan utama saya ucapkan selamat kepada pengurus APRI cabang yang baru Al-Mukarram Bapak Kusno beserta teman-teman periode 2025-2029. Mudah-mudahan periode kepengurusan APRI cabang tahun ini senantiasa lebih baik dan lebih berkah, dan insya Allah mampu mengimplementasikan visi daripada jargon yang tadi disampaikan tadi. Yang pertama apa? Profesional, bersinar, sejahtera, dan maju. Tentu ini yang menjadi garapan kita saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bicara penghulu tentu kita dihadapkan pada beberapa hal. Yakni diantaranya adalah bahwa penghulu ini semakin lama tugas kita tidak semakin ringan, tapi semakin baik, semakin berat, tapi ini menjadi tantangan kita bersama. Karena apa? Karena penghulu sekarang itu harus betul-betul penghulu yang profesional. Dan indikator penghulu yang profesional itu satu, harus punya integritas. Mustahil jenengan bisa jadi profesional kalau kemudian jenengan tidak punya integritas. Lantas apa integritas itu? Nah ini yang perlu kita bicarakan bersama. Apa integritas itu? Keselarasan antara hati kita, antara ucapan kita, antara perbuatan kita yang baik dan benar. Inilah integritas. Penghulu adalah profesi. Jenengan sudah mengambil penghulu sebagai pilihan jenengan, karena memang life is choices. Hidup itu pilihan. Ketika kita sudah memilih penghulu sebagai pilihan, maka apapun yang akan terjadi, bahwa suatu saat kita akan diminta pertanggungjawaban. Dan pertanggungjawaban yang utama adalah terletak pada integritas. Makanya 5 nilai budaya kerja yang pertama apa? Integritas. Ini yang menjadi tangan kita. Penghulu yang integritas adalah penghulu yang mempunyai kejujuran. Hidup kita harus senantiasa berpegang pada amanah, berpegang pada kejujuran, asyidik. Artinya apa? Bahwa kalau boleh saya sampaikan, kejujuran itu adalah, ayo kita sebagai penghulu yang profesional, kita harus mampu berbuat jujur minimal kepada diri kita sendiri. Apa sih jujur itu?
jujur. Kalau boleh saya sampaikan jujur pada diri sendiri adalah ayo kita menempatkan keinginan kita sesuai dengan kemampuan kita. Sekali lagi, ayo kita menempatkan keinginan kita sesuai dengan kemampuan kita.